Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Grid Toto. Di sebelah saya sudah ada Wuling New Almas RS Pro. Jadi ini adalah varian facelift dari New Almas ya. Bisa dilihat tampilannya sekarang lebih segar. Dan yang menariknya juga adalah dari sisi harganya nih. Mobil baru, bukannya naik harganya justru malah turun. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat harganya itu lebih menarik? Ini dia videonya. Oke, jadi yang mendapatkan facelift itu adalah yang varian Pro, teman-teman. Di sebelah kanan ini ada New Almas RS Pro yang mesinnya 1.5, ini harganya 398 juta. Lalu yang versi hybridnya ini harganya 438 juta. Jadi memang cukup lebih murah dibandingkan yang sebelumnya gitu ya. Dan juga misalnya kayak untuk sistem ADAS-nya yang tadinya dia masih mengandalkan radar gitu ya. Sekarang udah nggak ada nih. Jadi digantikan dengan kamera yang punya resolusi lebih tinggi. Sebelumnya juga udah pakai kamera sebetulnya, tapi ini dia memanfaatkan hanya kamera karena kamera sudah punya resolusi yang cukup tinggi. Jadi secara desain memang jelas berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Kita ngelihatnya ini jadi lebih lebih keren, lebih sangar, dan lebih futuristis kalau saya ngelihatnya. Terutama kalau dari grill yang model diamond kayak gini, bedanya kalau untuk yang versi hybrid, dia ada aksen warna birunya ya. Tapi kalau yang Pro, dia semuanya warna chrome. Kalau di sini memang kesannya jadi lebih, kalau biru kan hybrid banget gitu ya. Nggak cuma di bagian grill, tapi kalau kita lihat ring di bagian lampu, ya, ini juga berwarna biru. Jadi memang secara tampilan, eksterior, dia jadi lebih keren. Nggak cuma di bagian depan, tapi kalau kita ngeliat ke bagian samping, peleknya pakai ukuran 18 inci dan desainnya ini juga berbeda ya. Dia jadi lebih seperti ketutup gitu ya. Jadi memang kalau di mobil-mobil hybrid itu berfungsi untuk minimalisir pergerakan angin supaya secara efisiensi bahan bakar itu juga lebih bagus. Dan asiknya, nggak cuma di varian hybrid, tapi yang di 1.5 Pro dia menggunakan pelek ukuran dan desain yang sama. Tampilan buritan juga ada sedikit perbedaan teman-teman, terutama kalau kita ngelihat tadinya di sini ada logo dari Wuling, tapi sekarang dia berganti dengan tulisan Wuling. Jadi kesannya memang klasik gitu ya, tapi tetap mencirikan kalau ini adalah sebuah Wuling. Dan tentu karena dia adalah varian hybrid, tetap ada logo hybrid di bagian kanannya. Dan bempernya juga kelihatan sporty ya. Sekarang kita lihat ke bagian dalam. Apa aja sih yang berubah? Salah satu kelebihan New Almas RS Pro ini, yang versi hybrid terutama, dia punya kelebihan tetap ada jok baris ketiga. Karena kalau kita ngelihat dari rivalnya yang di sama-sama segmennya medium SUV gitu ya, yang hybrid, dia cuma bisa menerapkan 2 baris atau untuk 5 penumpang. Tapi ini tetap bisa menghadirkan 3 baris, artinya tetap bisa mengakomodir 7 orang penumpang. Orang duduk di belakang masih tetap nyaman, baterainya karena ada di posisi bawah. Lalu juga secara fasilitas dia tetap memberikan kisi-kisi AC, lalu ada cup holder di kanan, ada juga port USB untuk mengecas. Jadi secara posisi duduk ini nggak beda dibandingkan sebelumnya ataupun dibandingkan dengan yang Almas RS 1.5 Pro. Nggak cuma itu aja, di interior dia juga sebetulnya ada hal baru teman-teman, terutama untuk yang New Almas RS ya. Ini dia nih, jawaban dari Wuling Almas sebelumnya, dia sudah dilengkapi teleskopik. Jadi nggak cuma tilt aja, dia bisa teleskopik juga, artinya bisa menyesuaikan kebutuhan dari pengemudi yang mungkin tingginya beda-beda gitu ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang menarik juga.
Udah gitu, kalau untuk fitur-fitur sebetulnya nggak beda jauh dibandingkan yang sebelumnya, terutama untuk fitur ADAS-nya ya. Meskipun dia nggak pakai radar, dia tetap ada adaptive cruise control, ada forward collision warning, ada auto emergency braking. Jadi secara fitur ADAS-nya dia juga cukup lengkap gitu, meskipun tadi radarnya itu sudah ditanggalkan. Udah gitu juga yang menarik juga salah satu kelebihan dari mobil-mobil Wuling ini adalah voice command berbahasa Indonesia. Misalnya, halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Jadi memang perintah suara dengan bahasa Indonesia ini tentu akan memudahkan kita ya, yang orang Indonesia. Kalau biasanya kalau pakai yang berbahasa Inggris, spellingnya itu akan agak kurang sehingga akan biasanya si voice command itu dia nggak bisa ngebaca si suara kita. Udah gitu juga dia punya remote control app ya, pakai My Wuling Plus. Jadi beberapa informasi itu bisa dilihat di situ. Bahkan kita bisa memantau mobil nih, lokasi lagi di mana, atau juga bisa kita mengoperasikan misalnya mau nyalain mobil, matikan mobil gitu ya, matikan mesinnya, itu bisa banget melalui My Wuling Plus. Selain itu ada juga speaker Infinity yang menghadirkan suara cemerlang ketika kita sambil berjalan. Dan fitur baru juga nih, ada ambient light dengan beragam warna yang bisa dipilih. Jadi ya, ada merah, orange, kuning, hijau, biru, atau putih gitu. Jadi bisa menyesuaikan dengan mood dari si pengemudi. Jadi bisa membawa aura yang oke lah sambil kita mengemudi. Udah gitu juga ada beberapa fitur-fitur lain yang sudah menjadi standar. Kayak misalnya sini bisa wireless charger ya. Ada fitur parking brake elektrik lengkap dengan auto hold. Lalu ada juga tadi untuk AC belakangnya kita bisa nonaktifkan dan aktifkan dari sini. Ada parkir sensor juga, ada kamera 360 juga yang pasti memudahkan banget ketika kita misalnya parkir di ruangan yang sempit. Wuling New Almas RS Pro ini hadir dalam dua pilihan mesin ya. Kalau yang ini 1.5 turbo dengan tenaga 140 dk dan torsi 250 Nm yang disalurkan melalui CVT. Sementara untuk yang versi hybrid dia pakai mesin 2000 cc ya. Jadi dia NA, beda dengan yang ini pakai turbo. Tenaganya itu 123 dk dengan torsi 169 Nm itu untuk mesin bakarnya. Sementara untuk motor listriknya dia bertenaga 130 kW dan torsi 320 Nm. Dan untuk penyaluran tenaga dia disalurkan melalui dedicated hybrid transmission atau DHT. Dan khusus di varian hybrid dia ada multi-mode hybrid powertrain. Artinya dia bisa EV mode, bisa serial mode, dan juga bahkan dia bisa parallel mode. Jadi nanti tergantung dengan kebutuhan si mesin dan juga kapasitas baterai yang secara spek dia bisa menampung baterai sebesar 1,8 kWh. Nah, untuk New Almas RS Pro ini hadir dalam 5 pilihan warna. Yang pertama ada Pristine White. Lalu ada juga Aurora Silver, Tungsten Steel Grey, Starry Black, dan juga Carnelian Red. Harganya sekali lagi teman-teman, 398 juta untuk yang 15 Pro, lalu yang hybrid itu harganya 438 juta. Bahkan untuk mobil di kelas medium SUV yang hybrid ini, harganya masih bisa di bawah 500 juta, itu adalah harga yang sangat menarik. Mungkin dia bisa harganya di level di kelas small SUV, tapi kita mendapatkan mobil kelas medium SUV dengan 3 baris gitu ya, 7 penumpang, artinya secara akomodasi juga tetap besar gitu. Oke teman-teman, itu dia video dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.